Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode tanggal 11 November 2024. Ya, dimana di sini Mimin juga akan memberitahukan tentang poin-poin penting dan juga pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari alur cerita tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita semua diperlihatkan bagaimana Saleha, Nando, Reza, dan juga Bu Heni yang akhirnya tiba di rumah kontrakan Menik ya kawan-kawan, di mana mereka akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Sementara itu di sisi lain, Dita dan juga Siska nampaknya sedang merayakan kemenangan mereka, di mana Siska menyuruh pembantunya untuk membereskan dan membersihkan semua hal-hal tentang Nando, Heni, dan juga Saleha yang tertinggal di rumah itu. Namun, Ferdi saat itu tiba-tiba berteriak karena saat itu Pak Rahmat akhirnya sadar dari pengaruh obat yang diberikan oleh Bu Siska ya kawan-kawan. Jadi obat yang dikonsumsi oleh Pak Rahmat ini ada masanya dan efeknya hanya bertahan selama 3 jam. Jadi untuk membuat Pak Rahmat terus-menerus seperti itu, Bu Siska harus terus memberikan obat itu kepada Pak Rahmat setiap 3 jam sekali ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu di pagi harinya ketika Reza mau berangkat sekolah, namun ternyata tas Reza masih tertinggal di rumah Pak Rahmat, sehingga Saleha pun pergi ke sana untuk mengambil tas Reza. Namun ternyata saat itu Gania sedang membakar semua buku-buku Reza dan bahkan hampir saja membakar tas Reza. Namun untung saja saat itu Saleha datang tepat waktu sehingga Saleha berhasil menyelamatkan tas Reza ya kawan-kawan. Ya, namun dengan adanya hal ini, Bu Siska malah justru mempersulit Nando dan juga Saleha, di mana Bu Siska saat itu menelpon direksi perusahaan ya kawan-kawan dan mengatakan jika dirinya akan mengambil alih perusahaan Pak Rahmat mulai sejak saat itu. Ya, oleh karena hal itu ketika Nando sampai di kantor Pak Rahmat, saat itu Nando sempat ditahan oleh security ya kawan-kawan, dan bahkan saat itu ketika Bu Siska menemui Nando dan Pak Rahmat pun keluar dari ruangannya dan mengusir Nando ya kawan-kawan. Namun setelah itu Pak Rahmat tiba-tiba mengingat sesuatu ya kawan-kawan, dan Pak Rahmat pun menjadi pusing. Ferdi dan juga Siska yang menyadari hal itu langsung membawa Pak Rahmat ke ruangannya, dan bahkan Siska pun langsung memberikan obat itu lagi kepada Pak Rahmat. Hal ini membuat Pak Rahmat benar-benar sangat kacau ya kawan-kawan. Pak Rahmat benar-benar telah dikendalikan sepenuhnya oleh Siska dan juga Ferdi. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, namun meskipun begitu, Nando dan juga Saleha tidak pernah menyerah. Nando akhirnya menemukan pekerjaan dan menjadi supervisor di sebuah konstruksi ya kawan-kawan. Dan meskipun sempat
kena teguran karena lalai dalam menjaga area konstruksi. Namun Nando tetap bisa menyelesaikan tugasnya. Nando juga sempat bergabung lagi dengan perusahaan Bu Sukma, namun ternyata Bu Siska memanipulasi Pak Rahmat dan menyuruh semua investor untuk menarik investasinya di perusahaan Bu Sukma jika Nando masih tetap bekerja di sana. Oleh karena hal itu, Nando akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaan Bu Sukma dan kembali bekerja di konstruksi sebelumnya, di mana Nando telah menerima jabatan sebagai seorang supervisor. Mengetahui semua ini, Darmawan sempat marah besar kepada Pak Rahmat ya kawan-kawan. Bahkan Darmawan pun sampai menerobos masuk ke ruangan Pak Rahmat. Namun pada saat itu Pak Rahmat sedang tertidur ya kawan-kawan, karena memang Bu Siska sengaja membuat Pak Rahmat itu tidur seharian ya kawan-kawan. Ketika Pak Rahmat bangun, Bu Siska akan memberikan obat itu lagi. Jadi ini adalah hal yang dilakukan oleh Bu Siska untuk mengontrol Pak Rahmat. Ya, Darmawan benar-benar marah karena menganggap bahwa Pak Rahmat tidak mau berbicara lagi dengan dirinya. Namun, sepertinya Saleha menyadari sesuatu ya kawan-kawan. Saleha curiga bahwa pasti Siska dan juga yang lainnya telah melakukan sesuatu kepada Pak Rahmat, sehingga membuat Pak Rahmat langsung berubah pikiran dan berubah 180 derajat seperti itu ya kawan-kawan. Padahal selama ini Pak Rahmat tidak pernah sama sekali menuruti dan bahkan membela Siska dan juga Ferdi. Oleh karena hal itu, Saleha pasti akan menyelidiki tentang semua ini. Ya, sementara itu di sisi lain, Saleha dan juga Nando tampaknya masih tetap bisa bahagia. Mereka berdua sepertinya senang-senang saja ya kawan-kawan, meskipun mereka hampir kehilangan segalanya. Namun Saleha dan juga Nando tetap merasa menjadi orang terkaya. Saleha merasa bersyukur karena dirinya memiliki seorang suami yang sangat mencintai dirinya dan rela melakukan apapun demi kebahagiaan Saleha. Nando juga adalah orang yang sangat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Saleha merasa bahwa apa yang Saleha alami saat ini itu bukanlah apa-apa. Saleha sudah berkali-kali mengalami hal semacam ini, dan ketika Saleha sudah berkali-kali pula bisa melewati masa-masa sulit ini. Jadi Mimin sangat yakin bahwa yang ini pun akan berlalu ya kawan-kawan. Saleha dan juga Nando pasti akan bisa melewati masalah yang berat ini. Nah, poin-poin yang bisa kita ambil dari sini yaitu terkadang suatu kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dengan uang dan harta yang melimpah. Terkadang cinta, kasih sayang, dan juga kebersamaan itu jauh lebih berharga daripada semua harta apapun di dunia ini. Dan Saleha merasa bahwa dirinya sekarang memiliki semua itu. Saleha memiliki ayah dan juga adik yang baik, ibu mertua yang sayang kepada Saleha. Saleha memiliki anak angkat yang begitu sangat peduli kepada Saleha, dan Saleha juga memiliki suami yang sangat bertanggung jawab. Jadi menurut Mimin itu sudah lebih dari cukup. Ya, PR-nya saat ini tinggal mencari bukti dan mencari apa penyebab Pak Rahmat sampai bisa seperti saat ini. Nah, makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18:10 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.